adik-adik siswa SD di seluruh Indonesia, salam sejahtera. Apa kabar semua? Berharap semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika di hari ini. Dan bersama-sama kita akan belajar untuk memahami materi tentang kecepatan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui permasalahan sehari-hari yang kakak sajikan, adik-adik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, adik-adik, sebelum kita memecahkan beberapa permasalahan, kita perlu memahami tentang apa saja definisi dari kecepatan. Perbandingan antara jarak dengan waktu dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Bentuk umumnya bisa dituliskan kecepatan rata-rata sama dengan jarak per waktu. Secara simbol dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. Keterangan V adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, T adalah waktu tempuh. Mari kita mengamati permasalahan yang pertama. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, mari kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang pertama. Diketahui waktu atau disimbolkan dengan T sama dengan 2 jam. Jarak atau disimbolkan dengan S sama dengan 90 km. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Maka disimbolkan dengan V. Jawab V sama dengan S per T. Tadi sudah kita pelajari bahwa untuk mencari kecepatan, rumus yang kita gunakan adalah jarak per waktu atau V sama dengan S per T. V sama dengan S-nya kita ganti dengan 90 km. Waktu kita ganti dengan 2. Sehingga V sama dengan 90 per 2 sama dengan 45 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Nah, adik-adik, materi selanjutnya adalah bagaimana menghitung jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. S sama dengan V kali T. Keterangan V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, T adalah waktu tempuh. Mari kita mengamati permasalahan yang kedua. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A ke kota B? Mari kita menyelesaikan permasalahan 2 bersama-sama. Dari permasalahan yang ada diketahui kecepatan atau V sama dengan 60 km per jam. Waktu atau disimbolkan dengan T sama dengan 2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Maka kita untuk mencari jawabannya kita menggunakan rumus jarak yaitu S sama dengan V kali T. V kita gantikan dengan 60 kali T kita gantikan dengan 2, maka kita dapatkan 60 kali 2 sama dengan 120 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Materi selanjutnya ialah menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus T sama dengan S per V. Keterangan T sama dengan waktu tempuh, V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh. Mari kita mengamati permasalahan yang ketiga. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Mari kita menyelesaikan bersama-sama permasalahan ketiga.
Diketahui jarak atau S sama dengan 5 km. Kecepatan atau V sama dengan 20 km per jam. Yang ditanyakan lama waktu tempuh atau T sama dengan titik-titik. Nah, untuk mencari T, kita dapat menggunakan rumus T sama dengan S per V. S-nya kita gantikan dengan 5 dan V-nya kita gantikan dengan 20. Jadi T sama dengan 1/4, T sama dengan 15 menit. Permasalahan yang keempat, Pak Tony mengendarai mobil melaju dari Kupang ke Vatukopa menempuh jarak 180 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Kupang pukul 7. A. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Tony? B. Pukul berapa Pak Tony tiba di Vatukopa? Mari kita menyelesaikan permasalahan keempat. Diketahui jarak atau S sama dengan 180 km, kecepatan V sama dengan 60 km per jam. Ditanyakan A. Berapa lama waktu tempuh? B. Waktu tiba di tempat tujuan. Jawab yang pertama, T sama dengan S per V sama dengan 180 km per 60 km per jam, sama dengan 3 jam. Jadi, lama perjalanan adalah 3 jam. B. Waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh, yakni pada pukul 7 ditambah 3 jam, maka sama dengan pukul 10. Jadi, waktu tiba di Vatukopa adalah pukul 10. Nah, bagaimana adik-adik? Bisa paham kan penjelasan kakak? Sekarang tugas kalian untuk berlatih di rumah. Soal nomor 1. Setiap liburan sekolah, Santi naik bis mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Santi adalah 320 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Soal nomor 2. Ayah naik sepeda motor ke rumah nenek yang jaraknya 9 km. Kecepatan sepeda motor ayah 45 km per jam. Jika ayah berangkat dari rumah pukul 7.35 menit, pukul berapa ayah sampai di rumah nenek? Di akhir pembelajaran kita hari ini, mari kita menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Bentuk umumnya ditulis V sama dengan S per T. V sama dengan kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, T adalah waktu tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. S sama dengan V kali T. Sedangkan waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Dapat dituliskan T sama dengan S per V. Nah, adik-adik, demikian ya pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikut dengan materi bagaimana memahami tentang